Pemirsa, sejumlah negara di Eropa dilanda gelombang panas. Warga Paris frustasi menghadapi panasnya cuaca, memilih berenang di sungai. Sementara gelombang panas bahkan membuat lapisan jalur tram di Jerman meleleh. Warga Paris, Prancis memadati Kanal Saint-Martin di tengah melonjaknya suhu hingga 37 derajat Celcius. Warga sempat memadati kanal, berenang di air dan duduk di sepanjang tepi kanal untuk menurunkan suhu tubuh. Kericuhan terjadi di berbagai toko di Prancis. Warga berebut membeli kipas angin dan pendingin ruangan di tengah serangan gelombang panas ekstrim. Lebih dari separuh wilayah Prancis berstatus siaga dengan suhu melampaui 40 derajat Celcius. Akibat serangan gelombang panas ekstrim, warga Leipzig, Jerman frustasi. Suhu ekstrim pecahkan rekor hingga 41 derajat Celcius. Bahkan suhu panas membuat lapisan jalur tram meleleh. Kondisi ini membuat transportasi terganggu. Material ini memanas dan mengalir ke beberapa bagian rel dan jalan raya. Gangguan ini memaksa layanan tram di berbagai kota dihentikan. Pengembangan kasus penyekapan 3 karyawan percetakan di Senen, Jakarta, polisi kini mengamankan 7 orang terduga pelaku. Ini sore akan segera kembali. Ketegangan di wilayah perbatasan selatan Suriah meningkat drastis setelah pasukan Israel melakukan serangkaian infiltrasi dan serangan militer ke dalam desa-desa di Suriah. Pasukan militer Israel menyerang Suriah Selatan dan memperluas kendali militer. Aksi pasukan Israel memicu konfrontasi langsung dengan penduduk setempat. Dalam upaya mencegah masuknya kendaraan militer Israel, warga setempat memblokir jalan-jalan utama dengan batu besar. Konflik memuncak ketika helikopter militer Israel menyerang Suriah Selatan. Sebelumnya, bombardir intensif telah memaksa penduduk desa melarikan diri demi mencari perlindungan. Meskipun kendaraan lapis baja Israel menarik diri dari pusat desa, aktivitas militer di udara tetap intens dengan banyaknya suara cahaya yang dilepaskan, serta penerbangan pesawat militer yang terus-menerus di atas pedesaan Daraa dan Quneitra. Pemirsa, sejumlah kekerasan terjadi di Tel Aviv. Ledakan mobil terjadi di 2 lokasi berbeda di Israel. Setidaknya 5 orang dilaporkan tewas menyusul 2 insiden ledakan mobil. Yang pertama terjadi di Java. Ledakan ini membunuh seorang ayah dan melukai anaknya yang berusia 6 tahun. Ledakan mobil juga terjadi di Holon. Surat kabar Israel mengonfirmasi kematian tersebut meskipun belum ada pernyataan resmi mengenai pelaku dan penyebab serangan tersebut. Polisi Israel masih terus menyelidiki pelaku teror. Selain ledakan bom, rangkaian teror juga terjadi di Israel. כן, אפשר מה מטען, אני לך בוא תראה את הסמנור של רכבים מהפוך. זה לא שלא, זה... Militer Israel kembali menyerang wilayah Nabatiyah, Lebanon Selatan. Israel mengklaim menargetkan pejuang Hizbullah yang membawa peluncur roket untuk menyerang pasukan mereka.
Serangan militer Israel kembali terjadi di Nabatiyeh, Lebanon Selatan. Serangan diklaim menargetkan pejuang Hizbullah yang hendak menyerang pasukan Israel dengan senjata peluncur roket. Militer Israel juga mengklaim telah mengenai para pejuang Hizbullah di lokasi persembunyian mereka di tempat terpisah. Serangan ini dilancarkan sehari setelah penandatanganan kesepakatan di Washington antara Lebanon dan Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa Israel bukan pihak dalam perjanjian antara Amerika Serikat dengan Iran. Netanyahu menegaskan tidak akan tinggalkan zona keamanan yang untuk mencegah serangan Iran dan Hizbullah. אנחנו אמרנו מלכתחילה, אנחנו לא היינו צד להסכם בין ארצות הברית ואיראן, אבל זה לא אומר שאין לנו אינטרסים. יש לנו אינטרסים, אנחנו גם נביע אותם. אגב, גם הנושא המרכזי, שהוא הנושא הגרעיני, אני מתכוון לשלוח משלחת לוושינגטון שתבהיר מהם האינטרסים הישראלים. אבל אני בוודאי עומד על האינטרסים הישראלים כאן בגבולנו, והבהרתי מלכתחילה, אנחנו לא נצא מאזור הביטחון. אני חושב שכל אחד מבין את זה. ואני חושב שגם בארצות הברית מבינים את זה היטב, ועובדה היא שמזכיר המדינה, מרקו רוביו, שאיתו קיימתי כמה וכמה שיחות, הוא בעצם נתן את תמיכתה של ארצות הברית לתפיסה הזאת של אזור ביטחון שמונע מאיראן ומחיזבאללה לתקוף אותנו. Lagi-lagi Israel melanggar gencatan senjata. Tentara Israel terus membombardir Lebanon Selatan dengan berdalih menyerang pusat komando pejuang Hizbullah. Inilah detik-detik saat Angkatan Udara Zionis Israel membunuh 7 anggota pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan. Serangan dilancarkan saat 7 anggota pejuang Hizbullah sedang memindahkan sebuah senjata dari kendaraan ke salah satu rumah yang ditempati oleh pejuang Hizbullah. Tanpa ampun, Zionis Israel mengebom rumah dan menewaskan 7 pejuang Hizbullah. Tidak hanya itu, Angkatan Udara Zionis Israel juga membunuh 5 anggota pejuang Hizbullah di perbatasan Lebanon Selatan. Zionis Israel mengidentifikasi 5 orang pejuang Hizbullah sebagai ancaman bagi pasukan Zionis Israel yang beroperasi di Lebanon Selatan, dan dengan keji Zionis Israel menghabisi nyawa kelimanya. Meski di tengah status gencatan senjata, tentara Israel terus melancarkan serangan ke wilayah Al-Jabal, Lebanon Selatan. Rentetan tembakan pun diluncurkan Zionis Israel ke permukiman warga. Serangan Zionis Israel pun dibalas oleh pejuang Hizbullah. Aksi baku tembak pun terjadi antara Zionis Israel dan pejuang Hizbullah pada malam hari. Agresi Zionis terus dilakukan meski Israel dan Lebanon sudah menyepakati damai di Amerika Serikat. Sebelumnya Amerika Serikat, Lebanon dan Israel menandatangani rancangan kesepakatan perdamaian trilateral di Washington DC. Kesepakatan damai ini tidak mengikut sertakan kelompok pejuang Hizbullah. Kesepakatan ini lahir usai 5 tahap pembicaraan di Washington antara Amerika Serikat, Lebanon, dan Israel. Kesepakatan diharapkan dapat mengakhiri perang antara Hizbullah yang didukung Iran dan Israel di Lebanon Selatan. Sayangnya rancangan kesepakatan damai ini mengesampingkan pejuang Hizbullah. Sementara itu, pemirsa, anggota parlemen Iran menuduh Amerika Serikat gagal mematuhi kesepakatan dan menyimpan agenda tersembunyi untuk menguasai Selat Hormuz. برای از قرار توافق و تفاهم نیامدن. طبق بند 5 این توافقنامه در اون اومده که ایران هست که در واقع موانع فنی و همچنین موانعی که مربوط به مینروبی هست رو بر عهده داره که ناظر بر مدیریت تنگه است. این محول به ایران شده و در واقع سپاه هم اعلام کرده هم تنگه بازه منتها بر پایه اعمال این
مدیریت و رعایت موارد فنی که موارد فنی که شما از کجا برو از کجا نرو که حادثه‌ای پیش نیاد و متاسفانه امریکایی‌ها نشون میده که سناریوی دیگری و فریبکاری دیگری رو در آستین دارن، مثل اون مواضعی که آقای ترامپ اعلام میکنه که از این به بعد حاکم تنگه ما هستیم و ماییم که باید تعرفه بگیریم. Selamat sore pemirsa, demikian tadi pilihan berita di iNews Sore bersama saya Anita Dewi. Pemirsa, kita awali informasi pertama dengan informasi yakni jenazah Dr. Eliza Prinsila Pakenoni atau Dr. Ica ini dimakamkan di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur siang tadi. Misa pemakaman Dr. Eliza Prinsila Utami Pakeononi atau Dr. Ica dilakukan di rumah duka di perumahan RSS Baumata, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur Senin siang. Ratusan pelayat pun memadati rumah duka mengikuti misa pemakaman dan memberi penghormatan terakhir terhadap Dr. Ica. ASN yang hadir mengenakan pakaian dinas sementara para dokter mengenakan jas putih. Para pelayat juga menemui keluarga korban dan memberikan ucapan duka. Jenazah Dr. Ica kemudian diberangkatkan menuju TPU Liliba menggunakan ambulans. Dr. Ica ditemukan meninggal gantung diri di rumahnya pada 26 Juni 2026 lalu. Ia diduga nekat bunuh diri setelah mengalami depresi akibat diintimidasi 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara saat menangani seorang pasien anak yang terkena gigitan ular berbisa di IGD Rumah Sakit Leona Keva Menanu pada 13 Juni 2026 lalu. 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara yang diduga melakukan intimidasi yakni Terezius Lazakar, Robert Tubani, dan Veronica Lake. Kapolres Timur Tengah Utara AKBP Eliana Papoteh telah melakukan pemanggilan terhadap ketiga anggota DPRD tersebut untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan intimidasi tersebut. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni Anyus melaporkan. Sebelumnya pemirsa, Dr. Ica, salah seorang dokter umum di salah satu rumah sakit swasta di Kupang, Nusa Tenggara Timur ini tewas akibat diintimidasi atau diduga diintimidasi oleh 3 oknum anggota DPRD. Korban tewas dengan hasil tes kejiwaan dengan stres tingkat tinggi. Dia tidak nikah, Mama. Peti jenazah, ayah dan ibu mendiang Dr. Ica berlutut dan mohon maaf kepada orang tua angkat almarhum, merasa bersalah tak berhasil menjaga anak mereka. Dr. Ica memilih mengakhiri hidupnya diduga akibat stres berat usai mendapatkan dugaan intimidasi dari 3 oknum anggota DPRD Timur Tengah Utara. Mendiang Dr. Ica sebelumnya bertugas di Rumah Sakit Leona menangani seorang pasien rujukan karena gigitan ular. 3 oknum anggota DPRD diduga mengintimidasi Dr. Ica dan menilai lambat. Usai kejadian, Dr. Ica menjadi pribadi yang murung dan sempat curhat ke kerabat mendapatkan teror dari nomor tidak dikenal. Sudah disampaikan ada nomor-nomor asing yang masuk teror. Itu berapa kali? Pokoknya semenjak kejadian itu dia dapat teror terus-terus. Itu dari nomor itu tidak dikenal. Terornya berupa apa? Ya teror nanti pokoknya seperti yang terjadi, jangan macam-macam. Hasil tes kejiwaan, Dr. Ica mengalami stres tingkat tinggi. Keluarga berharap ketiga oknum anggota DPRD diproses. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan tenaga kesehatan di Kabupaten Timur Tengah Utara NTT ini menggelar aksi solidaritas 1000 lilin di depan kantor DPRD. Ratusan tenaga kesehatan dari berbagai organisasi profesi berkumpul di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Timur Tengah Utara (NTT) pada Minggu sore. Aksi sebagai bentuk penghormatan untuk mengenang kegiatan kepergian rekan sejawat mereka, almarhumah Dr. Ica Pakenoni. Aksi ini diikuti oleh anggota Ikatan Dokter Indonesia Cabang Timur Tengah Utara,
dokter pegawai tidak tetap Ikatan Bidan Indonesia, serta Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Kegiatan diawali dengan pembacaan surat pernyataan sikap dan doa bersama. Kemudian dilanjutkan dengan menyalakan 1000 lilin, penyampaian orasi, dan diakhiri dengan pembunyian sirine dari 3 unit ambulans, simbol duka cita yang mendalam. Untuk solidaritas kami, dokter PPU, kebetulan teman-teman PPP dan bekerja di sini, aksi ini untuk mengenang kepergian beliau, dan termasuk prihatin atas kejadian yang menimpa beliau. Dokter Ica Pakayenoni diduga mengalami tekanan psikis berat setelah mendapat intimidasi dari beberapa oknum anggota DPRD Timur Tengah Utara. Intimidasi terjadi saat almarhumah menangani seseorang pasien korban gigitan ular yang disebut-sebut masih memiliki hubungan keluarga dengan salah satu anggota DPRD Timur Tengah Utara. Kasus dugaan intimidasi ini kini menjadi perhatian dan memicu gelombang dukungan bagi tenaga medis agar mendapat perlindungan saat bertugas. Dari Timur Tengah Utara NTT, Sefnat Besi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah video yang merekam aktivitas terakhir Ruli Yuni Setiawati, ini merupakan ASN wanita dari Pemkab Bangkalan, Jawa Timur, yang tubuhnya ditemukan tewas di dalam mobil dinasnya. Terdapat bukti baru pada telepon seluler milik korban, almarhum Ruli Yuni Setiawati, sedang bersantai di sebuah taman alun-alun Kota Batu, Jawa Timur bersama seorang laki-laki berkacamata. Seperti yang tertera dalam video, momen kebersamaan keduanya ini direkam pada hari Jumat, tanggal 19 Juni 2026 lalu. Menanggapi hal ini, keluarga korban melalui kuasa hukumnya membenarkan beredarnya video tersebut dan memastikan bahwa perempuan dalam video adalah Ruli Yuni Setiawati yang merupakan sekretaris kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan. Bahkan jika melihat tanggal yang tertera dalam video, maka hal ini cocok dengan kronologis yang selama ini telah disampaikan oleh pihak keluarga korban. Bahwa pada Sabtu jam 4 sore mobil dinas korban terekam kamera CCTV Bandara Juanda. Meski enggan memastikan bahwa laki-laki dalam video tersebut adalah pelakunya, namun menurut kuasa hukum keluarga, wajah dan ciri-ciri laki-laki tersebut memang persis atau memiliki kemiripan besar seperti yang ada di CCTV. Yakni saat ia terekam membawa masuk mobil dinas korban ke Bandara Juanda untuk membuang jasad korban di parkiran bandara tersebut. Hingga akhirnya jasad korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di dalam mobil tersebut selama 4 hari kemudian. Lihat betul itu korban ya. Betul itu posisi korban, kemudian tertulis di situ Oppo A9 itu betul itu HP-nya korban, terus diunggahnya tanggal 19 Juni 2026 berarti hari Jumat, dan lokasinya di alun-alun Kota Batu. Artinya secara kronologis berarti nyambung Mas ya? Ya nyambung. Saya kira saya tidak perlu menjelaskan apa-apa, silahkan dicocokkan aja dengan kaos yang dipakai laki-laki misterius ya, yang ngambil tiket apa? Tiket parkir di Bandara Internasional Juanda. Kalau ada yang bertanya kawan-kawan itu apakah itu pelakunya, nggak berani. Keluarga korban pun berharap kasus ini segera terungkap tuntas dan bisa menangkap terduga pelaku seperti yang ada dalam rekaman video yang beredar. Sebelumnya pemirsa, jasad seorang wanita ASN ini ditemukan warga di dalam sebuah mobil dinas di Bandara Juanda, Jawa Timur. Diduga korban ini bekerja di Pemkab Bangkalan, Jawa Timur, dan videonya beredar di media sosial. Usai diautopsi di Rumah Sakit Bayangkara, jenazah wanita yang ditemukan dalam mobil dinas dibawa ke rumah duka di Melaja, Kabupaten Bangkalan, Kamis dini hari. Menurut kuasa hukum keluarga korban ditemukan dalam kondisi pembusukan lanjutan di kursi depan dengan kondisi mobil dinasnya terkunci dari luar di area parkir Bandara Juanda, Surabaya. Kuasa hukum juga mengaku telah mengecek CCTV parkiran Bandara Juanda. Dari rekaman CCTV, mobil korban masuk parkiran sejak Sabtu. Pengacara menduga ada pidana dalam kematian korban.
Setelah dicek data parkirnya, mobil tersebut itu masuk pada pukul 16.00 hari Sabtu. Dan sudah dicek juga CCTV semua, ternyata ada yang membawa masuk. Ada orang lain yang mengambil tiket dari kursi pengemudi, kelihatan semua ada di situ. Setelah itu, baiklah kita simpulkan itu terjadi peristiwa pidana, dan kita, karena dugaan kami itu saat dibawa masuk ke bandara itu Ibu Ruli dalam keadaan sudah meninggal. Bukan, Pak. Diduga meninggal, melahirkan di dalam, diduga ini masih. Sebelumnya, sesosok jasad wanita ditemukan warga di dalam mobil terparkir di Bandara Juanda, Jawa Timur. Korban diduga merupakan seorang ASN, bagian dari Pemkab Bangkalan. Pemkab Bangkalan juga menyebut adanya salah satu sekretaris mereka yang tidak masuk kerja sejak Kamis pekan lalu tanpa adanya kabar. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Cemburu dan lelah bekerja ini menjadi alasan Taufik Hidayat menyekap dan juga menyiksa YTR, gadis asal Bandung, Jawa Barat, secara brutal. Pelaku yang dikenal ini bekerja sebagai penagih utang, disebut kerap kali temperamental dan juga mabuk minuman keras. Cemburu buta dan stres akibat tekanan pekerjaan menjadi motif Taufik Hidayat menyekap dan menganiaya GTR kekasihnya. Korban mengaku pelaku memiliki masalah pekerjaan dan melampiaskan kekesalan dengan cara menyiksa secara brutal. Taufik selama ini bekerja sebagai penagih utang atau debt collector. Taufik hampir setiap hari mengkonsumsi alkohol hingga kerap memicu pertengkaran dengan kekasihnya dan berujung penyiksaan. Semua yang dia lakukan, dia mengakui, dan dia tadi sempat menyatakan bahwa dia juga menyesal karena ini dilakukan di bawah kesadarannya akibat konsumsi alkohol tadi itu. Setiap hari ini konsumsi alkohol, selalu berdebat dengan, bercekcok dengan kekasihnya, dan terjadilah penganiayaan. Taufik Hidayat pelaku penganiayaan dan penyekapan GTR atas desakan para jurnalis saat konferensi pers di Mapolda Jawa Barat di Kota Bandung untuk dihadirkan. Taufik dihujani pertanyaan dari para jurnalis. Saya salah, saya menyesal, saya minta maaf. Kenapa kok tega banget sih? Gimana pikirannya, coba dijelasin sekarang. Coba jelasin ngomong sekarang. Kenapa diem aja? Keluarga korban yang berada di belakang tersangka sempat merasa kesal namun dicegah polisi. Kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap korban berawal dari laporan keluarga pada 12 Juni 2026. Kekesalan dilakukan di 4 tempat tinggal berbeda di wilayah Bandung. Tersangka seorang residivis. Tersangka ini adalah residivis karena pernah melakukan kekerasan serupa terhadap seorang wanita dan divonis dijatuhi hukuman 1 tahun 4 bulan. Ini terjadi di daerah Bandung. Keluarga menegaskan tidak ada kata maaf bagi pelaku yang menyebabkan korban cacat seumur hidup. Saya nggak mau pelaku dihukum mati. Saya pengen dia diserahkan kepada keluarga biar saya yang menghakimi dia yang dia lakukan kepada saya. Adik yang saya bangga-banggakan dihancurkan sama dia. Saya nggak masalah dari pihak Kodam 1-2 tahun. Yang penting bisa diserahkan pada keluarga 1 atau 2 tahun juga. Korban masih menjalani perawatan tim medis Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Korban telah bisa berkomunikasi, makan, dan duduk. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis mengenai penganiayaan berat, penyanderaan, dan perampasan kemerdekaan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Ayu Sore akan hadir dengan sejumlah informasi pilihan lainnya. Tetaplah bersama kami.
Anda kembali di Ayu Sore pemirsa. Kericuhan ini kembali terjadi saat Bupati Pati nonaktif Sudewo hendak menemui massa pendukung usai sidang di Pengadilan Tipikor Semarang. Massa menghadang mobil tahanan yang akan membawa Sudewo keluar area. Sidang Bupati Pati nonaktif Sudewo berakhir ricuh. Ratusan massa pendukung Sudewo yang sejak Senin pagi mengawal terlibat saling dorong dengan petugas KPK. Hal tersebut terjadi saat Sudewo hendak menemui massa pendukung namun tidak diperkenankan oleh pengawal KPK. Aksi saling dorong berubah menjadi kericuhan dan penghadangan mobil tahanan. Sudewo tidak diperkenankan keluar oleh massa hingga akhirnya dipindah ke mobil rantis lapis baja Brimob. Kericuhan semakin memanas setelah ada petugas KPK yang diduga berbenturan dengan massa. Untuk menenangkan massa, Sudewo keluar dari atas mobil dan meminta dukungan. Saya berharap semuanya berdoa supaya saya bebas. Ada insiden di mana Pak Sudewo itu diambil dari dalam, langsung dibawa mobil. Nah, dikerubungin oleh orang-orang pendukung. Nah, ini penjaganya, mohon maaf, agak memprovokasi. Sidang Sudewo didakwa dalam 2 kasus, yakni suap beli jabatan Kepala Desa Pati dan kasus Dirjen Perkeretaapian dijadwalkan berlanjut Senin depan. Jika situasi kembali tak kondusif, sidang akan digelar secara daring. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi melakukan pengembangan kasus penyekapan karyawan percetakan di Jakarta Pusat. Pengembangan kasus penyekapan 3 karyawan percetakan di wilayah Senen, Jakarta Pusat, polisi kini mengamankan 7 orang terduga pelaku. Ketujuh pelaku memiliki peran masing-masing, mulai dari melakukan penyekapan dan pemasungan, hingga pihak yang meminta uang kepada keluarga korban. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya kawat kabel baja, 3 gembok cakram, dan juga transfer uang tebusan sebesar 50 juta rupiah. Bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Diamankan 7 orang yang diduga pelaku dalam hal peristiwa penyekapan tersebut, yaitu 1 dengan inisial MML umur 40 tahun, 2 AI umur 41 tahun, 3 dengan inisial S umur 48 tahun, 4 inisial AYL umur 29 tahun, 5 NHJ umur 42 tahun. Kelima orang ini laki-laki dan 2 lagi adalah perempuan, yaitu yang ke-6 dengan inisial CML umur 37 tahun, 7 II. Pemirsa, sebelumnya ini 3 karyawan percetakan melaporkan dugaan penyekapan serta penganiayaan ke polisi. Ketiganya mengaku menjadi korban kekerasan saat bekerja. Didampingi kuasa hukum, ketiga korban datang ke kantor polisi untuk menyerahkan laporan serta sejumlah bukti yang dimiliki. Mereka mengaku mengalami kekerasan fisik dan psikis saat bekerja di sebuah usaha percetakan.
Selain meminta laporan ditindaklanjuti, para korban ini berharap polisi dapat mengusut tuntas dugaan tindak pidana tersebut. Anda kembali di Ayu Sore pemirsa, dan untuk informasi selanjutnya ini Roy Suryo meminta Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus penangkapannya karena dinyatakan tidak sah dan melawan hukum. Tapi tiba-tiba para penyidik itu langsung masuk, langsung naik, bahkan langsung masuk kamar tidur. Tersangka kasus tudingan dugaan ijazah palsu Jokowi Roy Suryo menggugat pra-peradilan Polda Metro Jaya terkait sah atau tidaknya penangkapannya. Sidang perdana pra-peradilan Senin pagi membacakan 4 permohonan Roy Suryo, yaitu menguji keabsahan penangkapan, upaya penahanan, penggeledahan serta status pencekalan Roy Suryo. Roy Suryo sebagai pemohon menilai penangkapan, penahanan, dan penggeledahannya melanggar hak asasi manusia serta melanggar hukum. Saat ada upaya paksa penangkapannya, Roy menyebut tidak adanya penetapan dari pengadilan, tidak ada RT/RW serta tidak sesuai dengan KUHP baru. Pelanggaran yang sangat fatal. Kalau ada upaya paksa untuk pemanggilan atau bahkan penangkapan paksa itu seharusnya tetap mengikuti aturan yang berlaku ya, atau prosedur. Misalnya apa? Diketahui oleh RT/RW setempat. Ini sama sekali nggak ada. Sudah confirm RT/RW setempat tidak mengetahui ada peristiwa itu. Dan bahkan saya sudah mengantisipasi andai kata tiba-tiba ada upaya untuk melakukan backdate. Jadi mereka dikirimi surat kemudian ditanggal mundur. Ya, mereka sudah bilang RT/RW-nya nggak akan dan tidak akan mau menandatangani backdate-nya. Yang kedua adalah soal satpam, ya. Satpam betul, memang satpam diajak, tapi satpam ada 2 satpam yang digelandang ke rumah saya, digelandang, ya. Jadi artinya hanya ditunjuk ke surat kemudian diajak, dan satpam itu sangat sopan, tidak masuk ke dalam rumah, hanya di luar, dan kemudian mereka lah yang sebenarnya minta izin, tapi tiba-tiba para penyidik itu langsung masuk, langsung naik, bahkan langsung masuk kamar tidur. Roy Suryo juga akan membuka rekaman video penangkapannya di sidang pra-peradilan. Kami akan minta kepada pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan kami fasilitas berupa layar, sehingga video-video yang menggambarkan proses penangkapan, penahanan, terutama penangkapan di rumah kediamannya Mas Roy, itu akhirnya nanti kami buka kepada publik. Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap Polda Metro Jaya Jumat 19 Juni. Namun kondisi kesehatan keduanya menurun dan sempat dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kejaksaan pun mengabulkan penangguhan penahanan Roy Suryo atas jaminan keluarga. Sementara itu, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebut sidang akan dilaksanakan selama 7 hari kerja. Besok rencananya Polda Metro Jaya sebagai termohon akan memberikan jawaban di sidang pra-peradilan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pakar telematika yang juga tersangka kasus fitnah ijazah palsu Joko Widodo, Roy Suryo, ini mengamuk di sidang pra-peradilan yang digelar hari ini. Roy Suryo menuduh sidang disusupi oleh termul yang tiba-tiba maju ke persidangan mengaku sebagai termohon. Yang lucu, tadi ada di tengah-tengahnya ada pihak yang tidak berkompeten tiba-tiba maju ke depan dan ingin selaku turut termohon juga, ya. Padahal dia itu katanya lawyer, ya, katanya lawyer profesional, ya, inisialnya CS, ya. Sering kita lihat dia di antara para termul. Dan pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, dan juga kuasa hukum dari Roy Suryo, Refli Harun. Selamat siang, selamat sore, maksud kami Bapak-Bapak. Ya, selamat sore. Sore Mbak, sore Bang Refli. Baik, saya akan terlebih dahulu ke Bung Refli Harun. Bung Refli, ini kan hari ini Roy Suryo menghadiri pra-peradilan yang pertama begitu ya, di mana sidang pra-peradilan ini kan rencananya diatur selama 7 hari. Dan tadi ada sempat kejadian bahwa Bung Roy Suryo sendiri begitu berapi-api begitu ya, tidak terima dengan apa yang terjadi. Sebenarnya seperti apa sih yang terjadi pada saat siang tadi? Sebenarnya biasa saja ya. Jadi ketika sidang dimulai, kan kita diklarifikasi identitas kita, baik pemohon, termohon, turut termohon. Nah, setelah diklarifikasi, tiba-tiba ada pihak lain yang masuk dan minta juga diklarifikasi identitasnya dan mengatakan bahwa mereka ingin intervensi
sebagai termohon atau pemohon, pokoknya intervensi. Sebenarnya kita kan tahu bahwa dalam sidang pra-peradilan tidak ada yang namanya mekanisme intervensi seperti itu. Jadi itu saja sih sebenarnya. Setelah itu akhirnya dipersilakan, bukan keluar ya, dipersilakan tidak mengikuti, dan yang diakui sebagai termohon dan turut termohon itu ya cuma pihak penyidik dan kejaksaan saja. Dan kemudian sidang dimulai akhirnya dengan pembacaan permohonan kami begitu. Bung Refli. Nah, waktu press conference biasalah kan kalau di tengah kerumunan kan itu tone-nya kadang-kadang beda kan, sudah panas banyak orang. Tapi menurut saya ya biasa-biasa saja yang disampaikan itu. Baik, Bu Refli, ini kan Roy Suryo itu mengajukan gugatan pra-peradilan, salah satunya adalah untuk mempersoalkan penangkapan dan juga penahanannya. Ini seperti apa, Bung Refli, sebenarnya yang paling menjadi momok ataupun paling dipermasalahkan oleh Roy Suryo sendiri? Ya, yang dipermasalahkan itu 3 hal yang paling besar ya, penggeledahan, kemudian penangkapan dan penahanan. Nah, kami juga sempat memasukkan masalah cekal sesungguhnya, tapi sayangnya pada permohonan awal posita dan petitum cekal itu nggak masuk. Makanya kemudian ketika kita mau renvoy, itu dilarang karena memang renvoy itu kan tidak menyangkut substansi baru. Tapi bukan berarti soal itu tidak bisa diajukan berikutnya, bisa saja. Tetapi kita tahu bahwa pengajuan pra-peradilan ini kan akan menunda pokok perkara. Sebelum ini selesai, maka sidang pembacaan dakwaan tidak bisa dimulai. 3 pokok itu penggeledahan, kami menganggap bahwa penggeledahannya itu tidak berbekal surat penetapan dari pengadilan negeri setempat. Nanti kalau seandainya tiba-tiba muncul surat itu, ya kita harus lihat dulu apakah itu memang surat yang muncul pada saat sebelum penggeledahan dilakukan ataukah surat yang muncul belakangan. Tentu kan ini proses pembuktian. Kemudian soal penangkapan, kami mengatakan bahwa penangkapan itu tidak justified karena tidak didasarkan pada aturan dalam KUHP. Aturan dalam KUHP itu mengatakan penangkapan itu bisa dilakukan kepada tersangka dalam rangka untuk penyidikan. Dan kedua adalah karena dia dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut, tetapi kemudian mangkir. Itu ada legitimasi untuk melakukan penangkapan. Mengenai penahanan, dari 8 item yang disebutkan di dalam pasal 100 ayat 5 KUHP, kami menganggap bahwa tidak ada satupun yang terpenuhi untuk Roy Suryo. Misalnya berupaya untuk melarikan diri, berupaya menghilangkan barang bukti, kemudian menyerahkan diri karena tidak terlindungi keselamatannya, jadi minta ditahan. Kemudian juga misalnya menghalangi saksi, tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Jadi ada 8 kriteria itu, tidak satupun yang terpenuhi karena klien kami ini kan sangat kooperatif. Sampai kemudian ada 39 atau 29-30 kali wajib lapor dan dijalani sejak tidak ditahan pada pemeriksaan tanggal 13 November 2025. Karena itulah kemudian tindakan yang kami anggap sewenang-wenang ini kita persoalkan di ranah pra-peradilan, walaupun dikabulkan atau ditolaknya pra-peradilan ini tidak berpengaruh langsung kepada pokok perkara yang berproses ya, kalau seandainya kemudian dakwaannya sudah bisa dibacakan begitu. Baik, kita beralih ke Bang Yakub. Bang Yakub, ini kan kalau dari penangkapannya sendiri Roy Suryo menurut Bang Refli Harun ini tidak sah begitu ya Kak? Karena dinilainya kliennya bersikap kooperatif. Menurut Anda sendiri seperti apa, Bang Yakub? Iya Mbak, ya tentunya ya kami menghormati, itu kan merupakan hak untuk mengajukan pra peradilan, untuk men-challenge, itu kan suatu sistem check and balance yang disediakan oleh aturan perundang-undangan juga. Saya sebenarnya agak apresiasi juga, agak senang juga dilakukan pra peradilan. Kenapa? Karena kan selama ini ada narasi mengenai penangkapan penahanan ini, bahwa itu tidak sah, bahwa ada sewenang-wenang, bahwa itu semacam bahasanya mungkin G30 SPKI dan sebagainya. Ya mungkin bagus juga di-challenge di ranah yang benar, agar ketika ini nanti ternyata pra peradilan ini ditolak, dinyatakan itu semua sudah sah, jadi kan semua udah clear. Jadi tidak ada perang narasi lagi, sama-sama he says, she says, dan sebagainya. Jadi menurut saya sih oke-oke aja ada pra peradilan ini. Walaupun tadi yang Bang Refli sudah sampaikan juga, ini sebenarnya tidak ada kaitannya juga sama pokok perkara, di mana ketika sekarang kan posisi Mas Roy juga sudah di luar tahanan, tidak ditahan dan sebagainya. Jadi kalau dari kami sebenarnya
ya menghormati proses yang sedang berjalan, dan kami ingin sebenarnya perkara ini cepat disidangkan ke pokok perkara sehingga adanya nanti pembuktian di persidangan dan adanya suatu putusan nanti yang bisa jadi bentuk kepastian hukum dan juga keadilan bagi klien kami, Mbak. Baik, berarti kalau untuk tanggapan pribadinya Pak Jokowi sendiri seperti apa, Bung Yakif, dengan apa yang saat ini tengah bergulir gitu? Ya, seperti biasa ya, biasa saja. Beliau sudah sangat memahami bahwa ini adalah rangkaian proses penegakan hukum sebagaimana memang diatur dalam hukum acara pidana kita. Jadi dari penyidikan yang cukup panjang, kemudian sekarang masuk juga sudah ke proses penuntutan, dan nanti di pemeriksaan di persidangan, ini semua memang bagian dari proses. Nah, mungkin kalau kami ya tadi itu, bahwa seakan-akan ada hal yang dilakukan merupakan pelanggaran, yang penangkapan sewenang-wenang, ini sebagainya, ini memang menurut saya yang perlu diuji juga. Ya dengan adanya nanti putusan yang menyatakan bahwa pra-pid ditolak misalnya, ya itu merupakan hal yang baik juga. Jadi menjadi clear lah semua masyarakat. Karena menurut kami juga para penyidik di Polri sudah menjalankan tugasnya dengan baik, menyidikan dengan cukup komprehensif sampai akhirnya dilimpahkan, dan pihak penuntut umum juga sudah meyakini ada tindak pidana di sini dan mereka lah yang akan mewakili kepentingan korban, yaitu klien kami, untuk nanti disidangkan, Mbak. Baik, kita kembali ke Bung Refli Harun. Bung Refli, ini kan untuk agenda berikutnya di tanggal 1 Rabu besok ya. Ini agendanya adalah menyampaikan bukti-bukti pemohon begitu ya pada Rabu besok. Sebenarnya apa saja yang mau disampaikan oleh Anda dan juga klien Anda? Ya tentu kan kita tidak bisa katakan bukti-bukti apa ya. Tapi salah satunya misalnya bukti rekaman ya. Bukti-bukti lain nanti kita akan sampaikan pada saatnya. Tentu ada juga saksi kan, ya, ada juga ahli. Jadi sekitar itu saja, karena ini kan peradilan yang cepat kan, bukan proses yang lama kan, 7 hari kerja saja. Jadi nanti tanggal 7 Juli ya, nanti Selasa depan itu sudah akan ada putusan. Oke, baik. Kalau untuk Bung Yakub sendiri nih, ada rencanakah Pak Jokowi untuk hadir secara langsung nantinya? Kalau di pra peradilan ini kan mungkin kami bukan pihak, Mbak. Namun kalau di perkara pokok, ya tentunya sebagai saksi korban, sejak awal Pak Jokowi sudah konsisten bahwa ketika memang harus hadir, beliau pasti akan hadir untuk menunjukkan. Sehingga ya kami sudah tidak sabar sesungguhnya untuk menunggu pemeriksaan pokok perkara tersebut, Mbak. Baik, jadi bisa dikatakan kedua belah pihak ini saling menunggu momentum ya. Tapi kalau untuk kembali ke Bung Refli ini, tapi kalau kira-kira dari pihak Anda, Bung Refli, apakah seberapa optimis Anda dengan yang tengah berlangsung saat ini sidang pra peradilan sampai dengan ke tahap selanjutnya? Kalau pra peradilan tidak ada tahap selanjutnya ya. Ini kan soal dikabulkan atau tidak dikabulkan ya, dikabulkan atau ditolak. Dan ini hanya soal penegasan apakah yang kami dalilkan itu benar atau salah. Bahwa penggeledahan tidak ada suratnya, kemudian penahanan tidak ada alasannya, sebelumnya penangkapan juga tidak ada alasan yang sah menurut hukum, sehingga kita katakan tidak sah dan harus dibatalkan. Ini kalau soal hitungan optimistik ya, optimisme. Ya, seberapa optimis kalau untuk tidak optimis ini? Kan kita enggak bukan seakan harus wajib. Ini kan choice. Jadi misalnya boleh kita majukan, boleh juga kita tarik. Kenapa waktu itu baik Dr. Tifa maupun Mas Roy mengajukan pra peradilan? Karena pada waktu itu situasinya kan beliau berdua ditangkap dan ditahan. Sudah menjadi komitmen, kalau beliau berdua ditahan, maka pasti akan diajukan pra peradilan. Nah, rupanya Mas Roy ketika sudah dilepaskan, ya, tidak ditahan oleh kejaksaan, dia tetap berkomitmen untuk meneruskan pra peradilan tersebut, walaupun tidak berpengaruh langsung pada pokok perkara. Dr. Tifa berpikir berbeda. Kita hormati saja, karena memang kan sidang ini split sync kan, memang dipisahkan untuk hal-hal
Baik, Bung Refli, Anda masih terhubung dengan kami? Bung Yakub, bisa Anda tanggapi terkait dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bung Refli tadi? Iya. Oh, mungkin Bung Refli sudah kembali lagi nih. Oh, masih terputus ya. Iya, mungkin kalau dari kami tetap bahwa itu pra peradilan merupakan hak yang memang diatur, dan kami menghormati walaupun kami sudah cukup mendengar juga dalil-dalil secara informal ya dari acara-acara dialog di televisi dan sebagainya mengenai itu, dan menurut pandangan kami sih penangkapan penahanannya biasa saja dan memang sudah sesuai aturan. Namun kalau memang ingin di-challenge ya kami persilahkan dan itu memang sudah diatur. Jadi ya kami juga ikut menunggu walaupun kami juga lebih fokus kepada pokok perkara, tapi ya kami juga tunggu hasil dari pra peradilan ini, Mbak. Boleh Bung Refli untuk memberikan statement terakhirnya, Bung? Ya, sekali lagi ya, kita sedang menguji seberapa kuat komitmen kita untuk menegakkan hukum dan keadilan. Nah, kita kan selalu memiliki perspektif yang berbeda terhadap suatu fenomena. Orang menganggap misalnya, katakanlah Adinda Yakub mengatakan, itu sudah sesuai dengan prosedur, sesuai dengan hukum yang ada. Nah, kami beranggapan sebaliknya. Maka kemudian kita sedang menguji sesungguhnya perspektif mana yang akan diambil oleh hakim nantinya. Nah, kita berharap tetap ada independency of judiciary. Jadi pengadilan itu independen dalam memutuskan perkara ini sesuai dengan fakta-fakta persidangan, ya, hukum dan hati nurani para hakim, kan, sehingga yang terjadi adalah sebuah putusan yang tidak saja bisa dipertanggungjawabkan dari sisi hukumnya, tapi dari sisi sense of justice-nya, rasa keadilannya. Begitu. Baik, terima kasih Bapak-Bapak, Bung Refli Harun dan juga Bung Yakub Hasibuan tengah bergabung bersama kami di News Sore. Salam sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mas Adinda. Yeah. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya yakni terkait dengan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeksekusi apartemen milik Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Eksekusi tersebut ini dilakukan usai Dr. Tifa tidak mampu membayar hutang yang telah dikonversi menjadi emas seberat 223 gram. Usai gagal bayar kasus hutang piutang dengan seorang wanita bernama Sofia, apartemen milik Dr. Tifa di kawasan Tebet, Jakarta Selatan akhirnya disita jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin siang. Eksekusi unit apartemen di lantai 26 tersebut dilakukan usai Dr. Tifa tidak dapat membayar utang sebesar 145 juta rupiah yang telah dikonversi menjadi emas seberat 223 gram. Kejadian bermula saat Dr. Tifa dan Sofia Natali berkenalan di sebuah multi-level marketing obat herbal tahun 2014 silam. Namun tiba-tiba pada tahun 2019, Dr. Tifa meminjam uang sebesar 50 juta rupiah. Berjalan dengan waktu selama 1 tahun itu uang yang udah saya transfer ke dia sekitar 145 juta. Tanpa ada perjanjian apa-apa antara saya dengan dia, cuman hanya kepercayaan aja ya. Dan kemudian di 4,5 tahun kemudian baru saya bikin perjanjian sama dia. Dan dia minta nyicil selama 12 bulan dari isi perjanjian itu. Tapi sampai akhir jatuh tempo tidak, dia one prestasi ya. Ya kemudian barulah saya akhirnya menghayar kuasa hukum untuk menyelesaikan prosesnya. Selama proses sita aset dilakukan, tim jurusita tidak bertemu dengan Dr. Tifa, namun hanya bisa bertemu anak dari Dr. Tifa yang menandatangani beberapa dokumen. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, News melaporkan. Pemirsa, 5 manajer Koperasi Merah Putih meninggal saat mengikuti latihan dasar militer. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di News Sore. Masih jurusan sektor perikanan tangkap. Saya senang sekali. Ini juga gaji pertama saya.
Saat hidup penuh kebisingan, mesti pintar untuk bisa menolak pengaruh negatif. Kita pun belajar untuk memiliki kendali. Belajar dengan berpijak pada tanah dan budaya sendiri. Memilah dan memilih mana yang bisa kita percayai. Menjadi lebih teliti dan hati-hati. Perlahan kita tumbuh dan siap melangkah di atas kaki sendiri. Kini, kemanapun kita pergi, kebanggaan negeri selalu hadir untuk melindungi. Jangan mau dibawa angin. Kalau masuk angin, orang pintar, minum tolak angin. Lu kenal Veronica kok? Es luak tarik Malaka, bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luak hitam baru. Hitam pekat, bikin beta gembira tempat melaju. Es luak white coffee nikmat enak, bikin nagih kok. Mau luak white coffee kok, satukan kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Ih, TWS-nya gemes banget. Ini Therapy with Style. Ada aroma matcha dan aroma sakura. Fresh Care Vapor Balm, inovasi balsam aromaterapi. Bisa dioles, bisa dihirup. Fresh Care Vapor Balm, Therapy with Style. Bertahun-tahun, Hotin Cream telah jadi teman harian. Bantu redakan pegal akibat kerjaan dan saat jalan-jalan, serta nyeri otot olahragawan. Balur Hotin, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Gak lengket tanpa bekas. Hotin Cream. Extra Jaws presents Lagi, buktikan! Kita buktikan di lapangan. Extra Jaws, lagi berani, ekstra lain. Saksikan dialog spesial bersama Aiman eksklusif hanya di iNews. Baru, Gute Latte Original dan Butterscotch. Latte, perfect Korean latte taste. Kasih sayang mama, perhatian mama, tak ada gantinya. Minyak kayu putih Caplang, bersama kehangatan mama yang tak tergantikan. Minyak kayu putih Caplang. Kini, Caplang kayu putih ada roll on. Dimanapun dibutuhkan, ada kehangatan praktis dalam satu genggaman. Tinggal roll, praktis untuk aktivitasmu. Caplang minyak kayu putih, roll on. Baru, Gute Latte Original dan Butterscotch. Gute Latte, perfect Korean latte taste. Angkut dagangan seabrek, siap. Angkut panen setrek, ndak siap. Nyeri otot, gosok balsam otot Geliga. Otot siap, hasilnya mantap. Seminggu banyak kerjaan, bikin pegel badan-badan. Waktunya GPU, gosok, pijat, urut. Happy kan? Yahoo! Wah, Makannya tungguin papa ya. ya. Nah, ada yang makan duluan nih. Sup bakso ala Masako. Kenikmatan hakiki dari Masako dengan daging pilihan. Jamur ngeselin. Untung ada Zoralin. Obat spesialis bantu cabutin jamur. Jamur ngeselin. Olesin Zoralin. Diproduksi oleh Medicon. Saksikan dialog spesial bersama Aiman eksklusif hanya di iNews. Extra Jaws presents Lagi, buktikan! Kita buktikan di lapangan. Extra Jaws, lagi berani, ekstra lain. Pas! Nyeri otot saat beraktivitas, tempel Salon Pas. Hangatnya menyerap dan tahan lama. Kapan saja dan siapa saja. Pas. Satu yang pas, Salon Pas. Kenapa harus teh dari Sosro? Ini perkebunan teh kami. Dipetik dengan teliti, dijaga dengan hati, agar bisa terus dinikmati semua generasi. Tea is good. Sosro, ahlinya teh.
Mentos, kejunya bikin nempel. Extra Joss Presents. Lagi, buktikan! Kita buktikan di lapangan. Extra Joss, lagi berani, extra lain. Ada kembali di Ayu Sore pemirsa. Pemirsa, dua pria menyerang sejumlah mahasiswa di halaman kampus Universitas Politeknik Negeri Ujung Pandang. Viral aksi penyerangan terhadap mahasiswa yang tengah latihan seni di halaman kampus Politeknik Negeri Ujung Pandang di Taman Larea, Kota Makassar. Kedua pelaku ASF dan FZ menggunakan sepeda motor langsung melepaskan busur panah ke arah kerumunan mahasiswa dan mengeluarkan kalimat tidak pantas. Kedua pelaku langsung kabur usai mendapat perlawanan dari mahasiswa. Usai videonya viral, polisi langsung menangkap dua pelaku dan menyita busur panah yang digunakan keduanya saat beraksi. Kedua pelaku mengaku nekat melancarkan aksinya lantaran dendam pribadi. Jadi pelaku berboncengan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian mendatangi sekelompok mahasiswa yang sementara latihan seni dan salah satu pelaku mengeluarkan busur dan anak panah dan mengeluarkan kata-kata kasar dan untuk mengancam dan ada mengancam. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Makassar, Muhammad Turbone, iNews melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polres Buton menangkap 4 remaja anggota geng pelajar spesialis curanmor lintas daerah. Para pelaku ini ditangkap di lokasi berbeda di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Tim URC Kapitalau Satreskrim Polres Buton, Sulawesi Utara menangkap pelaku komplotan pencurian motor di wilayah Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Orang tua pelaku tidak menyangka anaknya yang masih pelajar terlibat pencurian. Remaja berusia 17 tahun ini langsung digelandang bersama 3 pelaku lainnya yang sudah tertangkap. Dari Kota Bau-Bau, polisi membawa para pelaku ke Polres Buton untuk diinterogasi terkait sejumlah laporan pencurian yang terjadi di sejumlah desa di wilayah Kabupaten Buton. Para pelaku mengaku telah melakukan pencurian motor di sejumlah lokasi. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku saling berbagi peran mulai dari memantau hingga eksekusi. Mereka juga mengaku telah puluhan kali melakukan pencurian knalpot dan roda sepeda motor di banyak lokasi. Tindak pidana curanmor ini melibatkan geng sekolah di wilayah Kota Bau-Bau dan salah satu sekolah di wilayah hukum Polres Buton. Ya. Kemudian jika dilihat dari modus operandinya, para pelaku ini memang berniat untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Buton. Kemudian dalam kegiatan mereka, kami menilai bahwa mereka ini lihai. Setelah melakukan pencurian di wilayah hukum Polres Buton, mereka menyimpan barang bukti di Kabupaten Buton Selatan di sebuah rumah. Saat ini polisi masih melakukan pengembangan kasus untuk mengungkap aksi pencurian lainnya. Keempat remaja tersebut kini telah ditahan di Polres Buton. Polisi akan menjerat para pelaku dengan menerapkan pasal peradilan anak, mengingat para pelaku masih di bawah umur. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. PT MNC Digital Entertainment Tbk melakukan rapat umum pemegang saham tahunan tahun buku 2025 yang diselenggarakan di MNC Conference Hall, iNews Tower, Jakarta. Para pemegang saham menyetujui untuk tidak memberikan dividen kepada para pemegang saham dan laba yang dihasilkan diputuskan sebagai laba ditahan untuk penguatan unit bisnis perseroan. PT MNC Digital Entertainment Tbk menggelar rapat umum pemegang saham tahunan tahun buku 2025 di MNC Conference Hall, Jakarta. Di sepanjang tahun buku 2025,
Kinerja keuangan emiten berkode saham MSIN ini berhasil membukukan pendapatan 3,8 triliun rupiah atau tumbuh 18%. Sementara untuk laba bersih perseroan melonjak 140% menjadi 985 miliar rupiah yang ditopang oleh pertumbuhan di semua segmen termasuk konten, IP, advertising, dan subscription. Selain itu, perseroan juga akan memperluas kolaborasi strategis dengan mitra di rantai media digital guna mempercepat monetisasi dan pertumbuhan usaha serta mendorong ekspansi global melalui platform mikrodrama V+ Short. Setiap konten yang MSIN produksi didistribusikan melalui berbagai kanal milik perseroan, mulai dari FVOD, SVOD, Vertical Short Form, MCN, Free to Air, hingga PTV, dan juga kanal milik pihak eksternal dari dalam maupun luar negeri. Model distribusi yang luas tersebut memungkinkan perseroan memperoleh pendapatan dari berbagai sumber secara bersamaan, mulai dari pendapatan iklan digital, subscription, pay-per-view, kerjasama B2B revenue sharing, brand partnership, hingga lisensi distribusi internasional, dan lainnya. Sebagai bagian dari strategi memperkuat bisnis streaming, MSIN terus mengembangkan ekosistem over the top melalui integrasi RCTI Plus dan Vision Plus ke dalam satu platform. Perseroan juga mempercepat implementasi teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence di seluruh operasional perusahaan guna meningkatkan efisiensi dan daya saing bisnis digital. Dari Jakarta, Ricky Anwar di iNews melaporkan.